Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan proyek manajemen angka 3 CPI yang berjudul Warga Negara dan Implementasinya dengan tema Hak dan Kewajiban. Bersama saya Nabila Putri Maulidia. Saya Ralf Alfiska Ramadhani. Saya Lara Santidias. Saya Fauzia Prameswari. Dan berikut adalah hasil angka 3 CPI kita. Seperti yang kita ketahui, warga negara memiliki peran yang penting bagi kemajuan dan kemunduran bangsa melalui hak dan kewajiban yang dilakukannya. Lalu menurut Bu Sinda, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban itu? Oke. Ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sederhananya dari hak itu adalah sesuatu yang melekat dari diri kita. Ya, ini sebagaimana pengertian daripada hak asasi manusia kan ya, yang dimana itu merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dalam hal ini sebenarnya mengenai hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Artinya kita tidak bisa hanya menuntut hak tanpa kita menjalankan kewajiban. Kalau kewajiban kan secara sederhananya adalah sesuatu yang harus kita jalankan berkaitan dengan peran serta kita. Misal kalau kita sebagai seorang warga negara, maka ya kewajiban kita bagaimana cara kita itu bisa mempertahankan negara, misalnya berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau rekan-rekan mahasiswa sekarang kan masih sebagai seorang mahasiswa, maka kewajiban kita yang mencerminkan seorang warga negara dengan profesi kita sekarang, yaitu mahasiswa itu apa? Ya berarti kan kita di sini harus bisa berkontribusi bagi negara kita, misal di bidang penelitian, di bidang pengabdian, atau juga bisa teman-teman misalnya mengembangkan suatu produk atau keilmuan yang dihasilkan dari karya-karya rekan-rekan sendiri seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau hak itu di sini adalah akan kita dapatkan ketika kewajiban itu sudah terpenuhi gitu. Baik, Bu. Lalu untuk contoh dari hak dan kewajiban yang Bu Sinda sendiri ketahui, itu seperti apa ya, Bu? Maaf, Mbak, gimana? Contoh dari hak dan kewajiban yang Bu Sinda ketahui. Oh ya, contoh hak dan kewajiban. Ini kalau dalam konteks kewarganegaraan ya, misalnya ya. Kalau kewajiban kita sebagai seorang warga negara ya, di sini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam Konstitusi Indonesia kan kewajiban kita itu di dalamnya ya ada membela NKRI misalnya. Kemudian kita juga punya kalau haknya konteksnya itu ada hak ekosop. Ekosop itu ekonomi, sosial, budaya, sama satu politik juga ada. Jadi mulai dari kebebasan untuk berpendapat ya di sini, kemudian juga hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, hak hidup gitu. Nah, kewajiban kita tentu dalam hal ini adalah menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik kan secara umum seperti itu ya. Menurut kakak nih, di Indonesia ini hak dan kewajiban apakah sudah berbanding lurus?
Kalau menurut aku masih belum ya. Kan itu belum ya? Apa sih contoh pelanggaran hak dan kewajiban yang kamu ketahui di negara kita ini? Misalnya yang masih banyak itu ini perlakuan yang sama di mata hukum itu kayak belum terpenuhi gitu loh, karena kenyataannya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya uang tuh biasanya lebih dibela gitu di mata hukum, yang karena mereka tuh punya kuasa. Kalau untuk orang-orang yang kalangan bawah itu biasanya agak kesulitan gitu ketika menghadapi suatu problem yang menyangkut hukum di Indonesia. Kalau hak yang kita harus bisa dapatkan lagi sebagai mahasiswa ataupun masyarakat di Indonesia ini apa sih, Kak? Kayaknya sejauh ini udah cukup ya hak yang kita dapatkan, tapi penerapannya aja yang harus lebih ditingkatkan. Kan tadi saya udah bacain kasus mengenai kekerasan agama di Surakarta. Yang seperti yang saya bicarakan tadi, itu menurut kakak kasus tersebut merupakan pelanggaran hak dan kewajiban atau enggak sih? Dan kalau misalnya iya, pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya apa? Kalau pelanggaran atau tidaknya itu pelanggaran, kayak pelanggaran terhadap kebebasan beragama, kebebasan beribadah kepada sesuatu yang dipercaya, atau kebebasan untuk berpendapat gitu. Kalau kita ini sebagai mahasiswa itu menghadapinya seperti apa ya kalau ada kasus pelanggaran agama seperti yang di atas itu? Sebaiknya kita sebagai mahasiswa itu bisa mulai dengan menerapkan ke dalam diri sendiri dulu, terus habis itu bisa melakukan sosialisasi tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam pembebasan memilih agama. Oke Kak, pertanyaan udah habis nih, makasih. Makasih Wali. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang dimiliki oleh semua orang dan bersifat mutlak. Adapun hak merupakan suatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban merupakan suatu yang kita harus lakukan. Hak dan kewajiban sifatnya saling berkesinambungan dan berhubungan satu sama lain, karena hak akan timbul jika seorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban akan muncul apabila seorang telah terpenuhi haknya. Kita sebagai warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. Adapun contoh hak kita sebagai warga negara ialah hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil, hak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing, dan masih banyak lagi. Adapun kewajiban kita sebagai warga negara diantaranya seperti turut serta dalam bela negara, mematuhi segala peraturan yang ada dan berlaku, serta menjaga ketertiban umum, dan juga tentunya masih banyak lagi. Namun sayangnya seluruh responden menjawab tidak terkait berjalannya lurus antara hak dan kewajiban, dan disebutkan banyak sekali contoh terkait pelanggaran hak dan kewajiban di sekitar kita. Contohnya menunggak pajak, ketidakbebasan dalam berkehidupan masyarakat, dan banyak lagi. Hak yang seharusnya kita bisa dapatkan kembali sebagai mahasiswa adalah hak mendapatkan tempat belajar yang layak dan sistem pendidikan yang mendukung, serta memperoleh layanan akademik dan mengajar sebaik-baiknya sesuai dengan bakat minat, kegemaran, dan kemampuan, serta memperoleh layanan informasi berkaitan dengan kegiatan hasil studi. Sedangkan hak yang bisa kita dapatkan kembali sebagai masyarakat adalah mendapat perlindungan, perlakuan yang adil dalam bermasyarakat, serta hak untuk memeluk agama yang diyakini, dan lain sebagainya. Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus pelanggaran hak beragama yang dimana sering terjadi di masyarakat kita, terutama sebagai pemeluk agama minoritas. Itu sudah sering terjadi di negara ini. Kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya menghargai pemeluk agama lain dan memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak orang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurul Suriah MSI selaku dosen kewarganegaraan kelas 16B. Terima kasih kepada Ibu Sinda Erlia Ayuni MH selaku narasumber dan pakar yang kami percayai. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mengisi angket dan juga bersedia diwawancarai. Dengan ini, proyek netizen AK3CPI kelompok 4 kami nyatakan selesai. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. See you in the next time. Terima kasih.